Mas Bas? Oh, jalannya kayak begini. Emang harus lewat sini ya? Ya iya, orang di mapsnya gini. Rumahnya sih di sebelah sana, tapi Jalannya cuma di sini aja. jalannya cuma ini satu-satunya yang nggak lihat tuh. Tapi ternyata kayak gini jalannya. Mapnya ngaco kali. Iya, kayaknya ngaco deh. Enggak. Jalannya kacau banget lagi. Mau di kebun. Bas. Kenapa? Aduh. Kenapa? Aduh, Bas, teleponnya. Aduh. Ya Allah. Pelan-pelan, Aduh, Mas. gimana nih ini? Gimana ya? Aduh, mana nggak ada jalan lain lagi. Nggak bisa ini. Hah? Mas Bas. Nggak bisa. Nggak bisa. Terus gimana dong? Coba turun deh, lihat deh. Nah, kan bener di sini nih susah. Nggak bisa. Ya, aduh. Masih jauh lagi ini gimana dong? Ini sebelumnya mau ketemu siapa sih? Ini klien kita ini namanya Bu Endang. Bu Endang. Iya, tapi rumahnya dia agak jauh gitu, agak masuk ke pelosok. Nggak, permasalahannya apa sih? Ya permasalahannya tuh dia ada masalah gitu, suaminya katanya sih dia suaminya tuh ada pesugihan gitu, ikut-ikut pesugihan. Tapi hasilnya Bu Endang ini nggak bisa nyelesain sendirian. Udah gitu Bu Endang bilang kalau suaminya tuh udah nikah. Terus 3 bulan yang lalu nikah lagi juga. Berarti istrinya banyak gitu maksudnya? Iya, istrinya lebih dari 1. Nah, Bu Endang ini istri pertamanya. Udah nikah sekitar 10 tahun yang lalu. Oh, ayo udah gini aja deh. Mas Bas, coba ini diurus. Kita jalan duluan aja ya. Nanti ketemuan aja di sana. Yakin ya kita jalan aja? Gak apa-apa. Ini soalnya nunggu lama kalau gini. Yaudah, Mas Bas duluan ya. Mas Bas ditinggal ya. Mas. Sat. Iya. Jauh banget ya rumahnya. Ini kita udah motong jalan juga ini. Kalau lewat jalan yang pakai maps, itu malah lebih jauh. Kita udah motong. Tanya aja apa yuk? Coba tanya dulu aja. Bu Endang kan? Bu Endang. Misi Bu, Pak. Cukup. Assalamualaikum. Mau tanya, tahu rumahnya Bu Endang nggak ya? Nggak tahu ya? Nggak tahu, Bu. Iya, coba tanya saya, Pak. Yaudah, Makasih ya, Pak ya. Makasih, Pak. Pak, Bu, makasih. Assalamualaikum. Pak. Assalamualaikum. Oh iya, Pak. Pak. Terangkan. Iya, lah, benar. Pak, Misi mau tanya. nanya. Rumahnya Bu Endang, Tahu ada yang nggak tahu nggak ya siapa? Bu rumahnya Bu Endang? Bu Endang pengurus KWP Sari Mekar, kelompok wanita tani. Ada Iya kayaknya. di sebelah sana. Oh, di sebelah sana ya, Pak ya? Heeh. Ya udah, makasih banyak ya, Pak ya. Makasih banyak, Bapak ya. Mari, Pak. Assalamualaikum. Masih jauh kan? Masih orang Kayaknya masih sana itu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Iya, nggak apa-apa, Bu. Kalian baru mau kemana ini, Mas, Mbak? Ya udah sekalian nanya, Bu. Mau ke rumahnya Bu Endang. Bu Endang. Ibu tahu nggak rumahnya Bu Endang? Kayaknya iya sih, saya pernah dengar ada namanya Bu Endang. Rumahnya Bu Endang. Di mana tuh, Bu? Sebelah mana? Abis sawah ini aja, nanti si Mas ini baru ketemu Bu Endang dah. Oh, jadi Keluar sawah ini ya, Bu ya? Iya, Terus nanti ada jalan. ada jalan, Coba tanya-tanya di situ lagi ya, Bu. tanya-tanya di situ ini dah. jalannya harus muter dulu. Sebetulnya mau ngapain sih, Mas?
nanyain rumahnya Bu Endang? Ya kita mau berkunjung aja Bu ke sana. Kita diundang Bu Endang buat datang ke sana. Iya. Tapi hati-hati loh Mas. Hati-hati kenapa, Bu? Ya saya denger-denger. Dia takutnya ntar buat tumbal. Buat Tumbal. apa? Tumbal maksudnya gimana? Dia pengen kaya cepat, bisa aja ntar si Mas ini buat tumbal. Kok Ibu bisa ngomong gitu? Saya kan dapat informasi dari orang. Ya udah Bu, makasih ya Bu ya. Makasih ya Bu ya. Ya, makasih ya Bu ya. Misi Bu. Assalamualaikum. Kita mau ke dulu ya. Suami lu kemana? Suami lu? Ibu, ada apa ya Bu? Suami lu sugi-sugian ya? Suami saya ada di mana, Bu? Seminggu ini nggak pulang ke rumah. Seminggu nggak pulang ke rumah. Suami saya pulang. Saya mau dibawa kemana? Saya nggak tahu suami saya ada di mana. Ini kenapa ini Bu? Coba. Ini suaminya pesugihan, masa warga jadi tumbalnya? Iya. Ibu kok ngomongnya kayak begitu? Iya. Ya kita udah dengar settingan aja dari orang-orang. Selentingan doang. Nah, tapi kan intinya Sandra katanya jadi tumbalnya. Udah Iya. deh, udah dibawa ke RT aja. Bentar dulu Bu. Iya ini nggak boleh menghakimi sendiri kayak gini dong. Ini kan baru omongan doang Bu. Nggak boleh ngejudge, nggak boleh menghakimi orang kayak begitu dong Bu. Ya sekarang nggak ada suaminya, suaminya mana buktinya ada. Ya. Sana ke situ meninggal gara-gara pesugihan dia tuh. Kalau meninggal ya bukan berarti gara-gara suaminya Bu Endang dong Bu. Iya mungkin suaminya. Dibawa ke RT aja deh. Bu tenang dulu dong Bu. Mungkin suaminya lagi keluar kota kerja atau gimana? Kok bisa disangkut pautin sama orang meninggal? Ada masa. Lah kan suaminya nggak ada, kok bisa disangkut pautkan sama orang meninggal yang nggak bisa dong Bu. Ya mungkin suaminya lagi pesugihan dia. Astagfirullahaladzim Bu. Dulu tuh dia miskin, sekarang dia bisa jadi kayak gini. Apa coba, masa instan banget? Berarti dia pesugihan kan? Iya pasti itu. Ya gimana ya Bu Bisa ya? aja Cuman orang usaha Bu. Emang kalau misalnya Pak Endang kesini usaha terus Ibu harus tahu berapa gajinya, uangnya kan enggak Ya kan? dulu aku makan aja dia susah. Boro-boro dia kayak gini. Ibu ini melihat tetangga apa kayak Iya, gini Bu. malah bukan Ya Allah. bersyukur ya. Ibu tuh nggak boleh kayak begitu. Nuduh orang yang enggak, belum tahu ada buktinya. Udah deh, mending ini deh ibu-ibu bubar. Ibu bubar, tenangin diri, istighfar. Jangan kebanyakan nuduh orang deh ya Bu ya. Jangan denger gosip-gosip gak jelas kayak begitu deh. Awas ya kalau saya tahu saya pesugihan. Udah dong Bu. Udah, Bu, Bu di di sini sini aja. aja deh Bu. Iya di sini aja. Bu ini kenapa kok tadi bisa tiba-tiba dimarah-marahin sama ibu tadi sih? Jadi gini Pak, ibu-ibu tadi marah-marah sama saya. Katanya mereka menuduh suami saya pesugihan. Karena tetangga-tetangga di sini ada yang meninggal. Jadi mereka melampiaskan kepada saya, sama saya. Nah, saya nggak tahu suami saya juga ada di mana, udah seminggu nggak pulang. Nggak ngabarin gitu Bu, pergi kemana gitu. Enggak sih Mas, mungkin dia ke istrinya kali yang lain. Apaan itu? Mbak Mas, mungkin suami saya ada di istri yang kedua. Terus Iya, ibu mau kita ke sana? iya, teman saya anterin saya Mas. Ya udah siap-siap aja dulu, kita tunggu di sini Bu. Iya Mas. Aduh, terus Mas Bis gimana nih?
Belum ada di sini juga. Oh iya, tadi mobil kan. Angkat telepon Coba dulu coba lah. kabarin. Halo Mas. Di mana? Oh, udah keluar dari tadi. Ini tinggal jalan aja nih. Oh ya, di belakang kebon, di belakang rumahnya Bu Endang. Oh, ya, ya udah. Oke. Alhamdulillah udah siap. Nah, gimana? Udah, Bu. Ya, Ya, udah siap. Iya, iya. Bu, sabar Bu. Bu, ini tuh gimana sih awalnya? Maksudnya, Bapak kok nggak pulang seminggu? Terus kan Ibu mau nyamperin ke rumah istri keduanya. Saya minta tolong Mbak sama Mas anterin saya. Mungkin suami saya ada di rumah istrinya yang kedua. Saya pengen tahu kebenarannya, Mbak. Apa Ibu bisa menuduh suami Ibu main pesugihan gimana sih Bu? Emang sih, Bapak tuh dulu nggak kerja. Kerjanya cuma serabutan gitu, Mas. Tapi pulang-pulang emang bawa uang. Ibu nggak coba nanya gitu uangnya dari mana gitu atau kerjanya apa mungkin? Saya nggak tahu. Setahu saya tuh cuma kerjanya serabutan aja. Jadi sejak perekonomian Ibu mulai membaik, justru orang-orang sekitar Ibu bilang kalau misalnya suami Ibu tuh pesugihan. Iya, Mbak. Saya nggak tahu kebenarannya. Nah, kalau hal lain yang menurut Ibu aneh ada nggak? Ada, Mas. Bapak tuh di belakang ada ruangan gitu. Terus selalu dikunci. Kalau saya mau masuk nggak boleh. Ibu coba nanya belum? Itu Iya. buat apa? Iya, ini kan orangnya tertutup, Mas. Jadi pokoknya nggak ini dia nggak mau ngasih tahu. Saya dimarahin malah kalau saya banyak nanya. Itu doang Bu, nggak ada hal yang lain. Kadang-kadang itu apa? Bawa kain putih itu tuh bungkusan kecil gitu selalu dibawa-bawa. Maksudnya Nggak tahu. bentuknya gimana tuh? Ya kayak kain gitu, terus kotak, terus apa panjang gitu, Mas. Kantung begitu, Heeh. Tapi kayak putih. Panjang. putih panjang terus kayak kantung begitu bentuknya. Apaan ya? Ibu nggak pernah coba pegang atau pengen tahu? Dimarahin juga? Iya. Makanya saya minta bantuan Mbak sama Mas buat membuktiin kebenaran apakah benar suami saya itu pesugihan atau enggak. Kita nih mau ke rumah istri yang kedua, si Lasmi. Namanya Lasmi. Jauh juga ya rumahnya. Masih jauh, Bu? Iya, Mas. Kita berapa lama nih di sana? Bener kan, Bu, jalannya lewat sini? Iya, benar-benar. Nggak masuk kalau bener. Alhamdulillah udah azan. Mas, berhenti masjid dulu. Kita sholat dulu aja, sholat maghrib. Ini udah waktunya. Iya. Sholat aja. Sholat maghrib. Saya lagi halangan. Oh, lagi Oh, halangan. lagi halangan. Ya udah kalau gitu ibu tunggu sini aja mungkin ya. Atau Kita nanti sholat kalau dulu bentar. kalau mau ibu bisa di depan. Nah, ya, Ya udah yuk. ntar ya, Bu. Iya.
Ya, nanti kita lanjut sekarang ya. Namanya Lasmi. Ayo Mas Bas, yuk, jalan yuk. Alhamdulillah setelah perjalanan yang lumayan lama dan cukup melelahkan, akhirnya kita sampai di rumahnya Bu Lasmi. Belum sampai sih tepatnya, kita tinggal masuk gang, jalan dikit, liatin kebun ya Bu ya. Setelah itu sampai. Tapi agak gelap gitu loh Bu. Ini yakin masih ada rumah di dalamnya? Iya masih emang di sini kok. Lewatin kebun yang di situ. Ya udah yuk, kita lanjut jalan yuk. Sini ya Bu ya. Iya. Yang depan sana. Mas, pelan-pelan. Jalan aja jadinya serem banget. Udah gelap. Kok ada rumahnya ada 2 ya, astagfirullahaladzim. Pelan yuk. Siapa sih? Yang mana Bu? Yuk, tanya aja tuh yuk. Tanyain aja rumah Bu Lasmi. Permisi Pak, Assalamualaikum. Permisi Pak, mau tanya rumahnya Bu Lasmi yang sebelah mana ya Pak ya? Nggak kenal ya Pak ya? Ya udah makasih ya Pak ya, maaf ganggu Pak. Ibu coba ingat-ingat deh rumahnya Bu Lasmi di mana? Saya ingat saya di sini emang ada rumah satu rumah, cuma kok sekarang ada baru sedikit bingung. Kayaknya sih bener yang ini Mbak, Mas. Nah ini udah kosong kayak gini Bu. Ini kayaknya udah pindahan nih punya rumah. Mungkin apa lagi direnovasi kali. Itu dia. Ini coba Yakin? lihat pintunya aja kayak begini. Masih awas ada ular. Terus hati-hati. Ini mah nggak ada orang lihat. Pintunya Lasmi. ditali kayak begini. Lasmi. Jam kosong ya. Iya, nggak ada orang ditali kayak gini biar kalau nggak ada kuncinya. Tuh, kosong. Oh, ibu Ibu nggak salah. Mas, ngapain di situ? Permisi Bu, tahu Bu Lasmi yang tinggal di sini nggak Bu? Tahu, cuma Bu Lasmi ini mau berpindah, Mas. Pindah. Kampung sebelah, ke rumah ibunya. Oh udah pindah ke rumah ibunya. Iya. Udah berapa lama Bu? Udah lama juga sih, Mas. Ya Allah. Mas, jangan, Mas. Mas, cepet jangan di sini, Mas. Pindah aja, Mas. Cepet, Mas. Itu Rumah kosong, beneran rumah kosong kan? Dibilangin juga apa? Ibu tahu nggak sih pindahnya di mana, Mas Mi? ibu nggak tahu rumah ibunya di mana? Saya nggak tahu. Yang saya tahu dia pindahnya ke kampung sebelah ke rumah ibunya. Bu, kalau boleh tahu pindahnya kenapa ya Bu ya? Setahu saya pindahnya itu dia sering diteror, Mas. Diteror maksudnya diteror? Rumahnya itu sering diteror, banyak yang nyariin apa gitu, Mas. Kita nggak tahu. Naruh. Kalau kayak barang-barang apa gitu. Barang-barang. Maksudnya Maksudnya barang-barang. kayak bunga, Ya, kayak itu, Mas. kendi, semacam hal mistis-mistis gitu ya. Udah ya, Mas. Saya juga takut nih. Bentar Bu, tapi Di kampung sebelah, Mas. Kalau Mas pengen tahu, pengen cari rumah Bu Lasmi dekat lapangan bola rumahnya. Deket lapangan bola. terima kasih banyak ya Bu ya. Maaf ganggu ya. Iya. Udah yuk, kita langsung aja yuk. Ya udah. Iya iya maaf. Jadi setelah perjalanan jauh, beberapa jam ke sini, ternyata rumah yang kita tuju, rumahnya Bu Lasmi itu kosong. Dan udah lumayan lama nggak ada yang tinggal di situ. Terus sekarang kita akhirnya disuruh nyari ke Ke rumahnya Ibu Lasmi yang katanya tinggal di kampung sebelah. ya di kampung sebelah. Jadi Bu Lasmi sekarang tinggal sama ibunya di kampung sebelah. Jadi kita mau coba nyari di kampung sebelah. Kita cuma dapat clue-nya lapangan sepak bola doang. Pak, sepak bola. Ini juga udah malam. Malam nih. Gimana ya? Udah yuk, cepet yuk. Seram dari tadi. Iya, cepet.
udah sampai kamu sebelah nih. Coba tanya. Pak, maaf mau nanya, kalau lapangan bola di mana ya? Lapangan bola. Lapangan Bola di Ah. sini. Oh, ke depan. Iya, Oh, tinggal lurus aja Pak ya? Ya udah, makasih ya Pak. Iya. Assalamualaikum. Ini nih. Iya ini lapangan tuh ada. Udah Mas, berhenti sini aja lah. Nah, kita coba turun aja, cari tanya aja. Tanya dulu kali ya. Pak, Bu, misi Bu mau nanya. Rumahnya Bu Bu Lasmi Lasmi. sebelah mana ya? Ya ini, putih. Oh ini Ini? putih ini. Oh, Bu Lasmi bener ya Bu? udah ternyata. Oh, yaudah makasih banyak ya Pak. Makasih Ya. Pak. Assalamualaikum. Ya. Deket banget sama lapangan bola. Lasmi, Loh, Bu, tenang Bu, dulu Bu. Lasmi, Bu. Bu. keluar. Lasmi, Assalamualaikum. Bu. mana suami saya? Hah? Kamu umpetin di mana dia? Dia nggak pernah ke sini. Saya nggak tahu. Jangan bohong kamu, Lasmi. Suami saya aja udah nggak pulang seminggu. Pasti di rumah kamu kan? Kamu ini ya, kamu itu pasti pakai pelet. Astagfirullahaladzim. Bu, tenang dulu dong Bu. Jangan. Ibu jangan ngomong kayak gitu. Saya nggak pernah kayak gitu. Justru dia yang janjiin saya mau beli rumah. Tapi mana buktinya? Malah dia tipu saya. Oh, jadi kamu nikah sama suami saya itu buat morotin hartanya gitu? Sekarang mana suami Bu Endang, saya? jangan. Suruh keluar dia. Bu Endang, Ibu morotin apa? Bu ini nggak kasihan lagi hamil. Sampai sekarang dia kemana? Dia nggak pernah pulang lagi, Bu. Pergi ibu dari sini. Mana suami saya? Bu Endang, Bu Endang, Mas, Bu Endang, aduh Bu. Lasmi kamu jangan bohong. Bu Endang, Kalian pergi dari sini. Pergi. Lasmi. Bu Endang baik-baik dong. Ini udah dikasih kesempatan dia keluar lagi. Ya Allah. Bu istighfar dong Bu. Bu Endang, istighfar. Ngapain tadi mau mukul? Ya Allah, itu tuh ibu hamil udah tua. Mau Apa dipukul. sih Bu? Kalau anaknya kenapa-napa gimana? Masih Bu. Bisa kepikiran kayak begitu. Maafin saya, Mbak. Saya terlalu emosi tadi. Ya maafin Bu. Cuma kalau kayak gini kan kita jadi nggak dapat apa-apa Bu. Saya cari suami saya di mana lagi? Ini udah malam Udah banget. malam banget. Kita mau nyari kemana jam segini? Jadi kita nggak dapat informasi apa-apa. Informasi yang kita dapat cuman menurut Ibu Lasmi. Semenjak Ibu Lasmi hamil besar, suaminya udah nggak pernah datang lagi untuk menjenguk ataupun Sekedar sekedar nengok. Ya, malam ini kita akhiri aja. Kita mau balik dulu. Yaudah yuk. Kita tunggu besok. yaudah, yaudah kita balik dulu. Yuk. Janjiannya emang harus malam-malam banget ya. Jadi dia bilang siangnya tuh ada urusan, baru selesai tadi maghrib gitu, jadi bisa ketemunya malam. Gila kok, coba. Mana, gila banget. Bendang, oh Iya, benar. Maaf. Maaf, kasihkan ngobrol nih. Silakan Bendang, masuk. Masuk Bu. Nggak kelihatan tadi, maaf ya Bu. Halo Bu, apa kabar? Maaf Mas, Mbak, urusan saya baru selesai. Oh, nggak apa-apa sih. Jadi kita mau kemana ini? Ke rumahnya Titin. Titin itu Istri yang ketiga suami saya. Jadi kita sekarang mau ke rumahnya Mbak Titin, istri ketiga dari suami ibu. Nah, yang saya takutin kalau kita nanti ke rumahnya Titin, takutnya ibu bakal kebawa emosi lagi. Ya, kita kan di sini mau bantu ibu juga harus bantu kita ya Bu ya. iya. Sebisa mungkin tahan emosinya ya Bu ya. Kalau ada apa-apa ibu nyebut, istighfar, ya. Ini ngomong-ngomong rumahnya Titin di mana nih? Kayaknya
Masih ke depan lagi deh. Masih terus aja. Iya, masih. Itu Mas, Mbak, itu suami saya. Itu Yang naik yang motor. Iya. Mas ikutin Mas. Ini mau kemana? Bisa nggak diikutin? Aduh, gimana? Ya udah, yuk, kejar, keburu jauh. Aduh, panggil. Bu, panggil, Bu. Bu. Mas. Aduh. Ya, aku kejar lagi. Dia naik motor gimana? Cepet banget. Ini yakin nggak ada. Ini pasti mau ke rumahnya Titin. Jadi kita tadi jalan menuju rumahnya Titin, istri ketiganya Pak Supriyadi. Tapi pas kita lagi jalan tuh belum lama, ternyata ibu tuh ngeliat kayak ada Pak Supriyadi naik motor. Kita kejar, taunya nggak dapet, cepet banget. Yaudah berarti sekarang kita lanjut aja kali ya ke rumahnya siapa? Bu Titin. Yaudah ibu, cepet sih udah malam. Kayaknya depan lagi deh, sedikit lagi. Masih ke depan. Iya. Ini kayaknya sebelah kiri nih. Ini rumahnya. Gede juga ya rumahnya. Iya gede. Pasti uang suami saya habis di sini. Bu, jangan seuzon dulu. Siapa tahu yang kamu di sini juga kerja. Ya. Assalamualaikum. Bu, maaf mengganggu malam-malam gini. Kita mau nyari Bu Titinnya ada? Ini nggak ada. Bu Titinnya nggak ada. Ini nggak ada. Siapa kamu? Saya Endang, istrinya Mas Supri. Hah? Istrinya Mas Supri? Titin belum lama bercerai dengan dia. Sudah cerai. Iya, karena adiknya dibuat. Maksud ibu dibuat Setelah menikah dengan Supriyadi, adiknya meninggal. Enggak Gara-gara suami mungkin. kamu, Enggak mungkin, Bu. kamu pasti kerja sama dengan dia. Saya justru mau nyari suami saya. Saya mau nanya sama mungkin. Titin. Saya nggak mau rame-rame begini. Iya Bu, kita minta maaf sebelumnya. Cuman Mbak Titinnya ada nggak Bu? Kita boleh ngobrol sebentar aja sama Mbak Nggak ada. Titin. kalau nggak ibu tahu nggak Pak Supriyadi kemana sekarang? Saya nggak tahu kemana dia. Udah lama dia nggak di sini. Ya Allah, Bu. Maaf ya, saya nggak mau diganggu. Astagfirullahaladzim. Bu, ngobrol sebentar aja Bu. Bu. Sebentar, Bu. Sebentar aja bu. Keluar, Tin! Bentar, Tin! Bapak masih di dalam kan, Tin? Udah dibilang jangan diberi. Astagfirullahaladzim. Bu. Ya, Bu, jangan. Udah. Ya bu, ya udah kita pamit. Bu, astagfirullahaladzim. Bu, ini masuk mobil dulu ya. Nggak enak lagi, teriak. Jam segini. Mas, jalan Mas. Astagfirullahaladzim. Bu Endang, saya mau nanya dong. Kemarin kita di istri kedua, itu kemarin dia bilang dia diteror. Sekarang di istri ketiga, ibunya bilang kalau misalnya dia juga sering nerima teror. Dan dia bilang Bu Endang yang teror. Ini sebenarnya ada apa sih Bu? Teror apa sih maksudnya? Ya, saya minta maaf sebelumnya. Sebenarnya yang neror itu saya. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Kok ibu nggak cerita sama kita sih dari awal Bu? Bu, kita tuh di sini bantuin ibu, permasalahan ibu. Mau itu baik atau buruk, sebaiknya tuh diobrolin sama kita biar kita tahu cara nuntasin masalahnya kayak gimana Bu. Sebenarnya nggak rela kan saya dimadu, Mbak. Mas, Ya Allah, Bu. ubah Mbak jadi saya.
Siapa sih yang mau dimadu, Mas? Mbak, saya nggak rela. Oh, ini kayaknya dengan kondisi Ibu Endangnya seperti ini, kayaknya nggak bisa dilanjutin deh. Mending kita lanjutin besok pagi aja. Nah, sekarang antri Ibu Endang pulang ya Bu ya. Biar Ibu lebih tenang, Ibu bisa berpikir lebih jernih lagi, lebih adem. Ibu istirahat dulu aja, kita akan pulang. Kita juga balik kantor. Udah. Ini udah cukup malam. Pak, Ya. sebenarnya masih kepikiran deh sama istri kedua sama ketiganya itu. Kenapa? Aneh banget sih Mas. Mereka selalu ngomong takut buat dijadikan tumbal. Iya sih. Apalagi istri keduanya yang lagi hamil. Apa ketiganya? Dia pasti ketakutan banget. Cuma anehnya, mereka tuh kayaknya nggak punya bukti apa-apa gitu. Nggak punya bukti yang kuat, tapi menuduh suaminya Bu Endang ini pesugihan. Itu yang bikin gue juga penasaran. Sebenarnya kan nggak ada bukti yang jelas kan. Iya, bukti yang jelas, bukti yang kuat. Bu Endang aja istri pertamanya masih cari bukti kan. Dia benar-benar percaya sama suaminya dong berarti. Heran deh, ini apa emang karena tempatnya apa ya, daerah sini emang banyak orang-orang yang melakukan hal-hal kayak gitu, jadi sedikit gosip dikit langsung pada nuduh yang enggak gitu apa ya. Iya sih, mungkin aja. Karena rumahnya juga kan jauh banget ya pelosok. Ya udah, ini juga sekarang akhirnya kita janjian sama Mbak Endangnya. Jangan bilang di rumahnya lagi. Enggak dong, di pinggir jalan biar waktu kitanya lebih efektif lah buat dipakai. Oh, di pinggir jalan. Ini. Oh iya ini. Benar-benar. Mas Das, bentar kita bentar. Halo Bu. Halo Bu Endang. Jalan jauh ya Bu ya? Cukup jauh ya dari rumah. Jadi Bu Endang nih hari ini gimana? Kita mau kemana? Mau kemana dulu kita? Ya dulu kemana kan mau ketemu sama suami saya. Sekarang minta tolong anterin ke rumahnya Pak Jali. Pak Jali itu siapa? Pak Jali itu teman akrab suami saya sih, Mbak. Teman akrab. Ya, teman akrab. Mungkinan dia dari sana, terus Pak Jali tahu keberadaan suami saya di mana. Nah, rumahnya di daerah mana Bu? Sawangan itu, Parung. Sawangan dekat-dekat Parung. Yaudah Mas Bos, kita ke Sawangan ya. Sebelah mana Bu? Si jauh. Bisa masuk mobil. Terus? Itu harus jalan kaki gitu maksudnya? Oh ada ojek. Ada ojek. Ya udah. Udah sini aja Mas. Udah sini. Di sana ya tanggal ojeknya. Mbak, Mas, kita naik ojek ya? Naik ojek? Iya. Oh, ya boleh. Saya ojek dulu. Iya. Bilang kan naik ojek. Iya bener. Emang kenapa? Gue ada trauma naik motor. Belum lama ini kan gue jatuh dari motor tabrak. Ya, itu gimana emang harus naik motor? Saya anterin ke Gak ada cara lain Jali tuh ya, jalan Pak kaki Jali. atau gimana gitu? Ya nggak bisa, Pak. Coba jalannya lihat ya. Iya. Emang harus Saya, naik Pak. motor. Udah, lu tenang aja, nggak usah takut. Ntar gue bilangin sama bapaknya pelan-pelan. Bener ya? Iya, Kita aman lah. takut jatuh lagi nih. Nggak percaya sama gue. Ya ini karena kondisi jalan yang nggak memungkinkan, kita emang harus naik ojek. Jadi ya kita naik motor sekarang. Ya, nggak usah takut ya. Gimana Bu? Udah? Baru 3 ini ya? Berarti ya? Yuk. Mas, nanti jalannya pelan-pelan ya. Kasian ini soalnya agak takut. Aman ya? Pak, itu Pak Jali, Pak.
Jalan. Astagfirullahaladzim. Ini, tolongin. Udah, ayo kejar. Pak. Mbak jadinya kabur, Mbak. Ya udah. Aduh, Mbak, ayo, Mbak. Mbak. Aduh, Bu. Ibu kalau mau kejar dulu deh, saya kayaknya nggak kuat deh, Bu. Astagfirullahaladzim, Pak. Berdiri, Pak. Sini. Duh, ngapa sih Bapak lari-lari? Saya takut. Takut kenapa? Saya kan punya utang sama suaminya. Ya Allah, Pak, kalau punya utang ya bukan berarti harus lari kayak gitu dong. Kan saya udah janji hari ini gitu. Tapi saya belum ada uang. Janji ketemu sama siapa? Sama Pak Supriyadi. Kamu janjian sama suaminya Bu Endang? Iya. Jadi saya kan takut jadi tumbal. Karena udah banyak bukti, banyak kejadian menjadi tumbal. Makanya saya kan pas ngeliat ibu saya langsung takut aja lari. Bukti tumbal gimana, banyak yang sakit, banyak yang meninggal. Wah, Pak, itu mah kebetulan hidup mati orang tuh yang nentuin yang di atas. Bukan manusia, apalagi tubal-tubal kayak begitu. Astagfirullah, Pak, percaya enggak. Berarti Bapak tahu di mana suaminya Bu Endang? Di mana, Pak? Nah, minggu lalu janji ketemu di kampung Kalimati. Kalau sekarang? Sekarang saya nggak tahu deh. Aduh, astagfirullahaladzim. Berarti terakhir informasi ada di kampung Kalimati tadi. Jadi gimana, Pak ya? Gak apa-apa? Kakinya sakit? Ya udah, kita cek sana yuk. Ya, Pak. Udah Mas, saya permisi aja ya. Loh, kenapa? Ya salam aja sama Bu Endang ya. Loh, enggak, kenapa kan bisa ngobrol sana sama Bu Endang yang mau Saya ditanya-tanyain? salam aja, saya takut dah. Nah. Pak. Ya Allah, segitunya banget sih. Cuma karena omongan aja, cuma karena kejadian gak jelas. Astagfirullahaladzim. Udah yuk, khawatir gue sama Fatia ya. Mbak, Sakit banget, ya Allah. maaf ya, Mbak. Gara-gara saya Mbak jadi jatuh sakit kakinya ya, Mbak. Nggak apa-apa, Bu. Ini Maria juga kayaknya udah ngejar deh. Aduh, barusan jatuh. Aduh, sakit banget. Gimana, Fat? Gak apa-apa? Itu gimana? Ya, gue tadi pindahan motor dikit kayaknya kaki sakit banget. Nggak tahu Gimana kesel. sakit, gimana? Gue tuh antara sini dan sini sakit gitu loh. Jangan dipegang, sakit banget. Ini dibawa ke rumah sakit aja gimana? Terus gimana kita? Tadi mana orangnya? Nggak kekejar. Kejar tadi. Tadi kekejar, cuman orangnya takut banget gitu, katanya punya utang sama suami ibu. Dia nggak berani kesini. Katanya ketemu sama Pak Renggo di daerah Kalimati katanya. Siapa itu Pak Renggo? Ibu kenal nggak Pak Renggo? Nggak kenal. Terus tadi Pak Jali emang udah nggak pernah ketemu lagi sama suaminya Bu Endang? Katanya sih ketemu terakhir 1 minggu yang lalu. Terus dia janjian hari ini mau ketemu. Nah makanya dia takut kan ketika ketemu ibu. Ya Allah. Ya dia sempat bilang dia takut dijadiin tumbal lagi. Tuh kan Mas, Mbak. Orang-orang pada ketakutan. Atau ibu jadiin tumbal suami saya. Ya terus ini gimana kaki Bang? Udah nggak apa-apa nih? Ya, Masih kita mau sakit banget. sakit tuh jangan dipegang. Terus gimana? Di mobil aja kalian kan ngobatinnya. Gak usah rumah sakit lah, sekarang kita cari Pak Renggo aja itu siapa? Pak Renggo kan? Pak Renggo. Ya udah kita cari Pak Renggo aja. Tapi ini engkau nggak apa-apa? Cuma sini doang? Semoga nggak apa-apa sih. Gak tau lah, ya udah yuk. Coba berdiri dulu. Belajar Perih apa? banget. Berdiri. Pelan-pelan. Bisa kayaknya bisa. Bisa? Bisa. Udah yuk. Yaudah. Pelan-pelan. Mas, berhenti depan dulu deh. Mana? Ini sini aja. Mau nanya sama ibunya ini. Aduh. Gue nanya dulu ya. Yaudah. Saya ikut ya, Mas. Nah, ibu tunggu sini aja dulu. Cuma nanya dulu kok ya. Bentar ya. Nah, Bu, misi Bu. Intan mau nanya. Bener ini daerah Kalimati? Ibu tahu rumahnya Pak Renggo nggak ya? Oh, Bapak kesana aja, ke belakang, dekat kuburan, warna hijau, nanti Bapak ketemu di situ. Lewatin kuburan ya? Iya, Pak, dekat kuburan.
Oh berarti ini ke belakang, terus nanti ngeliatin kuburan, turun. Depannya rumah aja, warna hijau. Oh, udah, Bu. Makasih ya Bu ya. Misi Bu. Assalamualaikum. Mulai. Gimana ya? Katanya sih ke belakang, terus ngelewatin kuburan, terus rumahnya warna hijau gitu. Hah? Lewatin kuburan dulu. Ngelewatin kuburan dulu. Bener rumahnya Pak siapa? Maringgo, beneran. Ya udah. Kita langsung ke sana aja pas sekarang. Nah gini aja, sifatnya di mobil dulu aja, itu kakinya masih sakit kan? Masa gua nggak ikut ya? Ya nggak apa-apa, ntar malah kasihan nanti kakinya sakit kayak gitu. Udah Fatnya di mobil aja, ditemenin sama ibu biar saya coba ngecek sendiri aja ya. Tapi ya udah, hati-hati deh. Beneran ya nggak apa-apa, gua nggak jadi nggak enak. Nggak apa-apa. Ya udah. Nggak apa-apa ya. Ibu tolong ditemenin ya, mungkin ada minyak tadi apa? Iya, ada ntar. Ya udah, cek dulu ya sana ya. Hati-hati ya. Loh kok masuk ke pohon-pohon situ sih? Tuh yakin ada jalan, Mario. Ibu nggak tahu Ringo itu siapa? Oh enggak mbak, Oh tadi dia, bener lagi nanti. ibu belum pernah dengar. Oh ini Mario nggak lagi isengin kan? Saya takutnya siapa Jali itu cuma iseng doang karena tadi dia panik dikejar. Terus asal-asalan ngasih alamat, soalnya itu kan jalannya gitu banget. Gimana lagi Mario ya? Ini kayaknya jalanannya emang susah banget deh. Ini kuburannya ada di sini nih. Tadi ngelewatin kuburan, turun terus rumahnya hijau. Nah, kayaknya ini deh rumahnya depan ini. Yuk. Ini kuburannya. Assalamualaikum ya ahli kubur. Kayaknya ada orang. Aku cek dulu. Untuk di rupa ini kamu taburkan ke lokasi tersebut. Betul, langsung. Kemana? Gimana ya? Jauh banget, kok capek banget kelihatannya. Masuk. Tadi, wah kalau suami bus, saya nggak tahu Bu. Cuman tadi waktu ke dalam, saya coba lihat rumah hijau yang ditunjukin, ada 2 orang. Kayaknya yang satunya Pak Ringo, cuman pakaiannya tuh serba hitam, terus pakai kayak apa topi hitam gitulah. Itu dukun kali ya? Aduh Bu, saya nggak berani bilang, saya takutnya malah suzon atau fitnah. Topi hitam gimana sih dandanannya? Nggak, pokoknya serba hitam, terus dia kayak bawa-bawa apa ya, bunga ini dimain-mainin gini, terus kayak ngobrol-ngobrol sama ada 1 orang lagi pakai baju merah. Orangnya kayak gimana mas? Orangnya sih, Tinggi, kecil? kalau yang satunya sih tinggi, kurus Bu. Ibu kenal. Enggak, gini aja Bu, saya nggak tahu, coba lihat foto suami ibu. Ada kan pasti foto suami ibu? Iya, kayak gini bukan? Oh iya? Terus Kenapa jalan bareng sih sama ada saya. yang rumah gitu? Dukun. Ini kayak gini bukan? Iya. Ya. Ya bener banget. Ini nih. Iya, Masya Allah. Berarti bener dong suami saya. Bener tadi orangnya ini. Pesugihan. Tadi sih mereka kayaknya mau pergi, makanya saya langsung lari ke sini buat ngabarin. Ini kayaknya bentar lagi mereka mau keluar. Tapi mereka nggak sempat lihat lo kan? Nggak, aman. Pak, Mas, kok itu dijemput sama perempuan juga? Siapa? Wah. Itu siapa lagi? Ah. Ayo Mas. Mas. Jangan Mas, marah, Mbak. diikutin Mas. Aduh, mas.
Jadi yang barusan dilihat sama Mario itu suaminya ibu. Dan bener kan ngeliat yang pakai baju hitam tadi pakai topi aneh juga kan? Iya benar. Barusan perempuan yang ngejemputnya siapa ya? Ibu nggak kenal siapa? Enggak, Mas. Jangan-jangan dia mau jadiin istri keempat. Oke, sekarang jadi kita lagi ngikutin suaminya Bu Endang. Cuman kita nggak tahu dia mau kemana. Dan ada perempuan ikut ngejemput juga. Aduh Mas Bas, jangan sampai ketinggalan. Mau kemana tuh? Masuk tanah lapang kayak begini. Nah, Mas, jangan terlalu deket. Udah. Dia mau kelihatan nanti. Itu apa? Plastik kresek itu yang tadi ada bunganya. Jadi di dalamnya isinya bunga. Itu kok nabur-nabur. Apa itu ya? Bunga. Wah, ini jangan bener nih. Ini perbuatan musyrik ini. Kan mereka nunjuk apa tuh? Itu kok perempuan itu mesra banget pegang-pegang suami saya. Jangan bener ini. Aduh, ini mau dijadiin istri keempatnya. Mau ditumbalin, Mbak. Mas, saya nggak bisa biarin nih suami saya kayak begini. Bu. Mas! Jadi kelakuan kamu selama ini pergi seminggu kayak gini, Mas. Hah? Bu, ini apa-apa? Diam kamu! Sabar, Bu. Ini malu. Gimana sih? Tiba-tiba datang marah-marah nggak jelas. Diam kamu yang diam, Mas. Kamu tahu nggak saya dituduh sama warga, Mas. Katanya kamu ikut pesugihan. Jadi Ibu lebih percaya mereka daripada suami Ibu sendiri? Selama ini Bapak kemana aja? Iya, ini Ya. siapa ini, Mas? Hah? Ini Ya, makanya. jadi istri kamu yang keempat terus kamu tumbalin gitu. Butuh dengar dulu penjelasan dari Masmu ini. Jangan datang-datang tiba-tiba marah-marah. Mbak Devi ini developer dan uang yang selama ini Masmu hasilkan ini untuk keluarga, untuk anak kita, yaitu dari komisi, bonus dari jual beli tanah. Nah iya, Mbak Devi ini developer. Dia itu ingin membeli tanah hektaran luasnya ini, punya Bapak Renggo ini. Saya itu cuma sebagai penghubung. Ini saya jelaskan nih Mas, Mbak. Jadi ini tanah saya mau jual melalui bapak ini developernya. Tadi itu untuk bunga itu berhubung bekas dulu makam, kita ngeri, makanya taburkan bunga. Makam tersebut itu sudah bertahun-tahun. Sebelum saya pindahkan, maka saya taburkan bunga dulu. Bekas makam, cuma karena mau dibangun makanya disebarin bunga itu. Udah satu makam, itu udah turunan itu. Astaga. Iya. Terus Bapak selalu ke belakang itu, di ruangan itu saya nggak boleh masuk. Kenapa tuh? Ini Bu, situ di kamar itu kan banyak sekali dokumen-dokumen. Ada tanah, ada perjanjian-perjanjian. Saya khawatirnya kalau misalkan orang keluar masuk, jadi sengaja saya kunci biar aman, biar dokumen-dokumen itu juga tetap aman. Terus kenapa Bapak katanya nikahin banyak itu perempuan-perempuan, Pak? Salah saya apa? Enggak, Ibu nggak salah sama Bapak. Saya juga sudah izin sama Ibu. Saya nikahin perempuan-perempuan yang lain itu karena ingin keturunan laki-laki. Ya Allah, Pak. Mau putra, mau putri itu sama aja, Pak. Semua itu titipan Allah. Gak boleh membeda-bedakan. Apalagi sampai cari istri baru cuma karena ingin anak cowok. Ya Allah. Ya udah, kalau gitu
Saya minta maaf kepada semuanya, kepada Mas, kepada Ibu juga terutama. Saya juga mungkin terima kasih sama Mas dan Mbak. Mungkin dengan kedatangan Mas dan Mbak di sini, saya juga jadi bisa terbuka sama istri saya. Saya pamit sekarang ya. Maafin saya ya Bu Devi. Bener kan, cuma salah paham. Jadi nggak enak juga sih tadi sempat nyangka yang enggak kan. Apalagi sama Pak Ringgonya, gue jujur merasa bersalah. Tapi ya alhamdulillah lah, akhirnya kita bisa mengungkap yang sebenarnya cuma suzon, omongan orang yang nggak bener. Iya, bener. Ya, satu hal yang bisa kita pelajari lagi dari hal ini adalah komunikasi tetap harus nomor satu. Kalau komunikasi lancar juga pasti nggak akan terjadi kayak gini kan. Ya udahlah, alhamdulillah udah beres juga kan sekarang. Kita berkantor. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amihil gharra wa alaihi tatra. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin al-makhtus bijazilil busra wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'd. Pemirsa dimanapun Anda berada, jujur yang dikenal dalam istilah Arab sebagai as-siddiq atau siddiq adalah artinya nyata atau berkata yang benar, dan kejujuran merupakan jalan panjang yang mampu menyelamatkan kehidupan manusia. Karena ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya hendaknya seorang suami jika memang memiliki rizki yang diberikan oleh Allah, menyampaikan informasi sesuai kenyataan yang ada yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun sebaliknya, seorang istri tidak dibenarkan memiliki kecurigaan kepada suaminya atas rezeki yang telah dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala untuk suaminya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah buat kita semua dengan tayangan yang kita saksikan ini, dan setiap orang yang menyaksikan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga rumah tangganya dijadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.